Penyelenggaraan usaha tenaga listrik yang stabil menjadi indikator dalam kesuksesan ekonomi sebuah negara. PLN sebagai satu-satunya pemain dalam usaha ketenaga listrikan Indonesia bertanggung jawab dengan pemadaman yang terjadi selama berjam-jam, bahkan banyak yang mengatakan pemadaman listrik yang terjadi tahun ini lebih parah dari tahun 1997. Ombudsman berencana memanggil Dirut PLN untuk membahas soal ini. Lalu bagaimana potret pelayanan publik dan hak kompensasi konsumen pasca blackout yang terjadi di sebagian besar Pulau Jawa ini? Telah hadir bersama kami Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Laude Ida. Selamat sore. Selamat sore. Pak Laude, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini. Itu mengalami kerusakan untuk mengalirkan arusnya ke barat. Kenapa baru ketahuan baru terjadi kemarin? Padahal seharusnya sudah ada skema-skema yang bisa diterapkan jika hal tersebut terjadi ya. Iya, ada SOP-nya lah betul. kalau orang awam bilang begitu. Apabila terjadi failure seperti itu di sistem yang... Indonesia ini sebenarnya salah satu negara yang kita bisa katakan beruntung lah karena masuknya wabah COVID-19 ini, Indonesia ini negara yang cukup lebih lama dibandingkan negara lain. Yang harusnya kita bisa lebih mempersiapkan diri, kita bisa lebih melihat nih negara-negara lain yang sudah kena, apa sih yang mereka lakukan untuk mengantisipasinya. Tapi ada penilaian, sikap meremehkan dan juga terlambat sadar kalau ancaman penyakit COVID-19 yang sudah jadi pandemi ini begitu dahsyat dan sudah menyulitkan Indonesia. Apa yang bisa dilakukan? Jawabannya kembali ke diri sendiri, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Prepare for the worst. Rabu malam seorang pasien suspek virus corona di Surabaya, Jawa Timur yang meninggal dimakamkan. Proses pemakaman pun berlangsung dramatis. Jenazah diantar ke liang lahat oleh petugas rumah sakit yang mengenakan alat pelindung diri lengkap. Proses pemakaman di tempat pemakaman umum Putat Gede itu dilakukan pada malam hari. Keluarga pasien juga tidak diizinkan mendekat, mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Namun petugas penggali makam yang menurunkan jasad ke liang lahat hanya memakai masker dan sarung tangan. Petugas makam mengaku tak menggunakan APD karena mendapat kabar itu mendadak. Ya, informasinya sih suspek. Suspek corona ya Pak? Iya. Ya itu sih informasi itu yang saya dapat. Pak, ini tadi petugas makamnya kok sepertinya nggak siap gitu Pak pakai pakaian pelindung. Sebenarnya sudah siap dan sudah safety disemprot pakai disinfektan. Selama proses pemakaman, petugas menyemprotkan disinfektan kepada penggali makam dan petugas lainnya. Sebelumnya pasien COVID-19 berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar 50 tahun ini dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Namun pihak keluarga pasien tidak bersedia memberi keterangan mengenai pasien dan proses pemakaman tersebut.